ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangannya sekali lagi. Kita kasih salam sapa kepada saudara-saudari kanan kiri kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang luar biasa baiknya Tuhan, Kau Bapa yang sangat mengasihi kita Tuhan. Kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan, kami masih berdiri kembali di tempat ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk melawat setiap kami Tuhan, untuk menjamah setiap hati kami Tuhan, sehingga pada saat kami pulang nanti Tuhan, kami tidak pulang dengan tangan yang kosong Tuhan, tapi kami membawa berkat, kami membawa kekuatan yang baru yang hanya dari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan biar kiranya Kau yang melawat setiap kami Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin mengatakan Tuhan, bahwa Kau akan menunjukkan kasih setia-Mu Yesus, bahwa Kau Bapa yang setia. Yesus, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Kau setia, Bapa Kau mulia.
Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dalam suatu ibadah dengan ucapan syukur. Hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Engkau memberikan kami kesehatan. Engkau memberikan kami makanan yang cukup, rezeki. Demikian juga masih ada sanak saudara, masih ada tempat untuk kami berteduh, dan semua adalah baik. Walaupun Engkau tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, langit yang biru, yang indah, berpelangi, berwarna-warni, kadang-kadang ada badai, ada petir, begitu menakutkan. Dan itulah hidup. Tetapi hari ini, ketika kami ada di hadapan hadirat-Mu, ini suatu bukti akan pemeliharaan-Mu. Suatu bukti bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Suatu bukti bahwa Engkau selalu bersama dengan kami dan siap untuk selalu menolong dan memberikan kami kekuatan. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Memberkati tim IT, berkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Walaupun kami datang terkadang dengan berbagai masalah, dengan begitu banyak permohonan, begitu banyak doa, begitu banyak kekhawatiran, itulah kami manusia. Tetapi Engkau tidak pernah lelah untuk menolong kami, memberikan kami kekuatan, sehingga akhirnya kemenangan demi kemenangan kami jalan bersama dengan Engkau. Dan hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan karena kami ada di dalam suatu ibadah, ada di rumah-Mu, ada dalam hadirat-Mu. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika kami bertemu dengan Engkau, disitulah Engkau yang paling tahu tentang kami. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan pengharapan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau, sampai kami melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, selama kami di dalam dunia ini, sampai pada akhirnya Engkau berjanji akan kami sampai pada kehidupan kekal, kehidupan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mau duduk diam Tuhan, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman, dengan saudara-saudara dalam keluarga, terutama bersekutu bersama dengan Tuhan. Dia akan menjadikan kita lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dia yang akan menuntun kita. Walaupun terkadang kita berjalan sepertinya di tepi jurang yang mengerikan, gitu ya. Atau kita seakan-akan mendaki bukit yang begitu terjal, yang melelahkan. Atau terkadang kita menuruni suatu lembah yang begitu curam. Tetapi kalau kita masih ada sampai hari ini suatu bukti bahwa Tuhan menjagai dan menyertai kita. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca satu ayat. Keluaran pasal 18 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Median, mertua Musa.
segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita tahu kisahnya bahwa Musa ditugaskan oleh Tuhan untuk suatu tugas yang besar, yaitu harus membawa keluar umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir, membawa ke suatu tempat tanah perjanjian yang istilahnya di sana itu susu dan madu, artinya nggak ada kesusahan gitu ya, tanah perjanjian. Dan si Musa ini pamit sama mertua. Ya, ini Musa ini mantu yang baik rupanya ya. Dia pamitan, bapak mertua, nggak tahu ya manggilnya apa ya. Ya kira-kira begitulah. Aku mau pamit, ini ada tugas dari Tuhan. Tolong doakan ya, kasih semangat terus. Dan kebetulan mertuanya ini seorang imam. Ya, jadi pasti dikatakan, baiklah, tetaplah semangat. Itu tugas dari Tuhan, itu tugas mulia, gitu ya. Pasti begitu kan? Lalu si Musa berangkat. Dan yang kita baca tadi nih ya, lalu si Jitro mendengar. Ya kan kedengaran toh? Musa sudah sedang membawa umat keluar dari Mesir. Waduh, luar biasa tuh. Padahal Mesir sedang jaya-jayanya, sedang kuat-kuatnya membawa keluar. Dan bukan cuman itu dikatakan, Tuhan menyertai dengan berbagai-bagai mujizat dan tanda-tanda heran. Si Jitro langsung menyongsong Musa. Shalom gitu ya, shalom mantuku, gitu kan, mantu kan, shalom diberkati Tuhan ya, dan berbagai-bagai lah, pokoknya kata-kata yang bagus-bagus gitu ya, kata-kata yang menunjukkan si Jitro mertuanya itu gembira melihat mantunya itu berhasil gitu ya, berhasil melakukan tugas yang diemban oleh Tuhan kepada dia, dan itu tugas besar. Dan juga Jitro mendengar tangan Tuhan jagain gitu ya, dengan tangan yang kuat, dengan berbagai-bagai mujizat. Jadi si Jitro menyongsong Musa gitu, jadi dengan gembira. Jadi Musa membuat reputasi yang baik gitu. Kan sebelumnya Musa kabur. Musa itu pelarian tahu. Musa kabur, Musa merasa gagal, Musa putus asa, dia diem aja tuh. Ya, dia ngangon kambing, dia diem. Tapi sekarang Musa yang beda. Musa yang bangkit, mempunyai reputasi baik di mata mertua dan di mata bangsanya, di mana Tuhan menjagai dan pakai Musa dengan baik, dan dia membuat reputasi baik, karakternya Musa juga baik ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya nama baik itu ya itu nggak datang dengan sendirinya, jadi harus kita ciptakan ya, tentunya bersama dengan Tuhan kan. Harus kita ciptakan, enggak dia baru lahir tiba-tiba udah karakternya bagus, namanya baik, udah hebat, enggak. Di situ ada banyak perjuangan, ada banyak pergumulan, ada banyak macam-macam lah pokoknya ya. Mari kita bahas bersama-sama. Hal pertama, nama baik itu menurut saya nih ya, nama baik itu bisa diciptakan dari kecakapannya, dari kecakapan yang dimiliki oleh orang itu. Kita baca dulu deh, kita baca ya. Amsal pasal 22 mulai ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan.
Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini ditulis oleh Salomo, seorang raja yang dikasihi Tuhan, yang penuh dengan hikmat. Salomo bilang gini, pernahkah kau lihat orang yang baik dan cakap dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri berdampingan dengan raja-raja, bukan dengan orang hina. Jadi menurut saya, untuk menciptakan karakter dan nama baik, itu yang pertama nih, harus cakap, harus pandai, harus pinter. Ya, anak-anak muda, kau harus sekolah dengan baik. Dulu apa sih kata-kata kiasan ketika perpisahan? Ada yang menulis gini nih, gantungkan cita-citamu setinggi di langit, gitu ya. Lalu taruh hatimu serendah-rendahnya. Itu bagus juga tuh. Teman saya nulis begitu waktu perpisahan, padahal itu baru SMP, masih anak bawang, gitu. Tapi benar juga. Jadi nomor satu untuk menciptakan karakter baik dan nama baik, itu harus pinter. Anak-anak muda, sekolahlah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Itu kesempatanmu. Kalau waktunya waktu pendidikan, waktu sekolah, itu masanya. Itu tidak bisa ditunda. Nanti aja deh Pak Pendeta, aku lagi asik-asiknya nih main game. Nanti aja, kira-kira berapa tahun lagi. Nggak bisa. Kalau berapa tahun lagi kau baru mau masuk, yang lain masih pada kecil, engkau udah jenggotan, begitu. Nggak bisa. Jadi itu jangan engkau sia-siakan. Jadilah cakap, jadilah pandai. Harus, dan itu nggak bisa gratis begitu. Itu ada perjuangan, harus dengan tekun, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan semangat, pantang menyerah gitu ya. Begitu menghadapi kesukaran bukannya langsung lemes, enggak. Makin menghadapi soal-soal yang sukar makin bersemangat. Nah, yang kayak begitu, dia akan menjadi seorang yang punya kecakapan. Amsal bilang, kalau dia bekerja dengan baik, dia itu cakap, dia bisa berdiri di samping raja-raja. Dia bisa berdiri di samping presiden juga bisa. Mungkin jadi menteri atau pejabat-pejabat yang dipercaya gitu. Tapi jangan korupsi ya. Ntar pakai rompi lagi. Enggak Pak Pendeta, ini benar. Ini kita adalah umat yang percaya. Oh, bagus, puji Tuhan. Begitu. Kalau pemimpin-pemimpin, raja-raja, dia mengangkat staf-stafnya, apa orang bodoh? Pasti orang-orang yang pinter, yang cakap, berdedikasi, dan banyaklah persyaratannya. Dia akan berdiri di samping raja-raja. Ribuan tahun yang lalu Salomo udah kasih tahu. Makanya menurut saya, hal pertama untuk menciptakan nama baik, karakter baik, itu harus orang yang cakap. Cakap apa cakep sih Pak Pendeta? Dua-duanya lah. Ya syukur-syukur kalau engkau cakep, ganteng, cakep pula, pandai gitu ya, berdedikasi baik. Wah, Tuhan juga senang. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, menurut saya, orang yang cakap, yang menciptakan nama baik,
dia itu selain cakap, selain pinter, ya, dia itu harus takut dan taat sama Tuhan. Kita baca ya. Amsal pasal 14 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hal yang kedua saya katakan tadi, ya, untuk menjadi nama itu baik seperti Musa tadi tuh, ya, di mana mertuanya menyongsong dia dengan gembira, dipuji-puji begitu. Itu adalah orang yang bukan cuma cakap, bukan cuma pinter, tapi takut akan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Iya, kalau dia cakap, dia pinter, lalu diberikan kesempatan, ya, bukan berarti tidak ada godaan, bukan berarti tidak ada tantangan. Itu akan mudah untuk berbuat dosa, akan mudah untuk menyimpang, akan mudah untuk menggunakan jabatannya, menyalahgunakan jabatannya. Itu sebabnya dikatakan kebenaran meninggikan bangsa. Jadi dia itu akan tetap teguh, tetap jujur, tetap berjalan di jalur yang benar. Itu sebabnya banyak orang pandai pada akhirnya pakai rompi. Banyak orang punya jabatan pada akhirnya harus diperiksa. Tetapi yang kita bahas tadi, mereka itu adalah yang takut akan Tuhan. Walaupun orang-orang nggak tahu, walaupun kesempatannya ada, tapi kalau dia lihat ini dosa, dia tidak melakukannya. Itu adalah orang yang baik. Dia akan menciptakan nama baik di hadapan bangsanya. Itu sebabnya saya katakan yang kedua adalah apa? Yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan permulaan dari hikmat, kata Salomo. Yang ketiga, apa kira-kira menurut saudara? Menurut saya yang ketiga, nama baik itu ada pada orang yang bisa dipercaya. Halo? Kita baca dulu deh ya ayatnya ya. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, gitu kan ya? Halo Bapak Ibu. Jadi yang ketiga, menurut saya, menciptakan nama baik bagi seseorang, ya, bukan cuman pinter, berkarakter, bukan cuman takut akan Tuhan. Yang ketiga, harus dipercaya, harus bisa dipercaya. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan, itu kalau dimulai dari persoalan kecil-kecil aja nggak bisa dipercaya, apalagi urusan-urusan besar. Tetapi mereka yang dari perkara kecil saja sudah bisa dipercaya, maka tuannya akan mempercayakan untuk hal-hal yang besar. Iya toh, dalam dunia bisnis nih begitu, begini, ya oke, siap, oke, kirim gitu ya. Kalau konstruksi, ya 20 ton besi gitu ya, dan lain-lain. Kenapa? Udah percaya. Bos, apa itu ntar nggak dibayar apa enggak? Enggak, kalau sama dia aku udah percaya. Gitu ya. Jadi kepercayaan itu sangat mahal. Kepercayaan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kepercayaan itu, kata firman Tuhan, kalau engkau dari yang kecil-kecil saja engkau bisa dipercaya, untuk hal yang besar pun
engkau bisa melakukan. Jadi yang ketiga apa? Iya, mesti bisa dipercaya. Suatu ketika sementara saya di proyek gitu ya, lagi bangun banyak. Waktu itu apalagi bangun ruku berderet-deret gitu. Terus seorang teman sekolah, tapi waktu itu saya udah lulus, dia belum. Gitu ya. Lulusnya tuh susah banget. Yang uji tuh profesor galak. Jadi dia minta job gitu ya. Lalu dikatakan kasih saya orderan. Saya bilang, apa yang bisa kau kerjakan? Dia bisa mengirim bahan. Oke. Saya instruksikan kepada bawahan, ya, kasih dia order gitu ya. Misalkan pasir, batu gitu ya, bata. Walaupun dia juga ambil lagi gitu ya, nggak apa-apa deh, biarin deh, supaya teman kita ini ada lebihnya gitu ya. Jadi baik banget tuh. Gitu ya. Oke. Terus kasih order. Sore saya cek sama bawahan, apa kamu sudah kasih order? Sudah Pak, ini melalui telepon dan juga melalui WA gitu ya. Oh ya, oke. Terus katanya besok pagi kirim. Dan kita itu order masih ada gitu bahannya, bukan sampai kehabisan. Jadi besok pagi. Lalu pagi-pagi pertama dia kirim. Bagus kan? Oh, bagus nih. Bisa dipercaya. Dan dia juga senang karena kan ada lebihnya gitu ya. Udah kirim berat sekian banyak lah. Lalu minggu depannya anak buah tanya, Pak, kita mesti order lagi. Saya bilang, iya, sama temen aku aja tuh yang itu. Enak ya jadi temen ya. Kan banyak supplier tuh banyak gitu ya, dan semua baik. Kan kita memberi order, ya udah kasih dia, baru sisanya kasih yang lain. Di order lah ya, makin ditingkatkan jumlahnya. Kan kalau makin ditingkatkan berarti dia keuntungannya makin banyak kan, kuantitinya maksudnya makin ditingkatkan gitu. Terus seperti biasa, udah kita sudah order, sudah confirm, udah oke gitu ya. Terus ya kan saya sibuk-sibuk lah. Akhirnya saya mampir ke situ. Terus saya dengar belum ada kiriman, sementara yang lain sudah kirim. Terus saya menenangkan hati, saya bilang sama site manager, mungkin besok karena sibuk, karena transportasi, mungkin armadanya dan sebagainya gitu ya. Supaya site manager ini tenang. Iya Pak, kita juga masih ada stok untuk beberapa hari gitu ya. Besoknya lagi belum juga. Waduh Pak, gimana nih? Terus oke lah, kalau gitu nanti saya telepon nih habis istirahat siang, kira-kira jam 1. Saya telepon, halo gitu, dan seterusnya. Dia kaget, oh iya, ada apa? Dia tanya ada apa? Iya, saya mau nanyain itu order kenapa belum kirim nih? Itu kan sudah 2 hari yang lalu. Lalu jawab begini, aduh saya lupa. Gitu jawabnya, aduh saya lupa. Ya udah coba deh gitu. Lalu ternyata nggak bisa mendadak gitu, nggak bisa.
Untung kita masih bisa ada safety, ada buffer stock. Kalau istilah manajemen tuh ada buffer stock. Jadi masih bisa berjalan, lalu cepat-cepat. Kalau gitu cancel, saya bilang gitu. Maaf ya, cancel. Wah jangan dong, nggak bisa. Kita nggak bisa begitu karena hari per harinya itu berputarnya begitu cepat. Lalu alihkan kepada yang lain. Lalu sigap semua. Jelas ya? Jelas ya? Iya. Sayang kan? Jadi makin meningkat, akhirnya kandas. Ya besok-besoknya sampai datang tuh, ya ke proyek, ketemuin gitu ya. Kita bukannya marah, enggak, tetap berteman gitu ya. Tapi untuk urusan yang lain sajalah, gitu. Sayang ya. Itu cuma suatu contoh kecil saja. Jadi menurut saya yang ketiga itu ya harus bisa dipercaya. Itu baru sama dunia, apalagi sama Tuhan. Kita percaya nih, dalam nama Yesus aku percaya Tuhan, Engkau sanggup, Engkau bisa menyembuhkan. Aku percaya Engkau bisa memberkati. Amin. Aku percaya pokoknya Engkau sanggup karena Engkau Allah. Pertanyaannya, Engkau sanggup bahwa Tuhan itu dapat, Engkau percaya, itu enggak salah. Pertanyaannya, apakah Tuhan juga percaya kepada engkau untuk menitipkan berbagai berkat dan mujizat? Halo? Halo? Itu sebabnya berusahalah untuk dipercaya. Dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh dunia. Makanya Musa tuh disambut sama mertuanya. Wah, shalom gitu ya. Terakhir, bagaimana menciptakan nama baik? Nama baik itu tidak datang dengan sendiri, harus kau ciptakan tentunya bersama dengan Tuhan, bukan? Yang terakhir menurut saya, ya banyak sih sebenarnya, banyak ya, cuman kita batasi saja ya. Menurut saya nama baik itu adalah pada suatu sikap dan bersyukur dalam suatu keadaannya. Bisa nangkep? Ya. Nah, yang menurut saya yang keempat adalah demikian. Kita baca dulu deh satu ayat. Amsal pasal 15 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Bapak Ibu, saudara-saudara, suatu nasihat dari Salomo, sederhana ya. Bener nggak sih? Bener banget tuh. Jadi menciptakan nama baik yaitu pada suatu ketika dalam suatu keadaan dan kita bisa mensyukuri apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita kerjakan dengan tekun, dengan kemampuan kita, lalu Tuhan berikan berkat seperti itu dan kita mensyukuri. Banyak yang tidak bisa mensyukuri, banyak yang sudah Tuhan berikan begitu besar tapi tetap aja merasa kurang. Ini kurang, itu kurang, ini, pengen lebih lagi, akhirnya cemas dengan berbagai-bagai hal, cemas dengan berbagai-bagai kewajiban, tunggakan ini, kreditan itu, tagihan ini, debt kolektornya nungguin di depan rumah sampai malam, keluar rumah aja jadi takut. Padahal itu semua Dia sendiri yang menciptakan. Bodoh. Tetapi yang satu ini dikatakan oleh Amsal, ya, dia bisa mengucap syukur walaupun mungkin
pasti ada, masih ada kebutuhan, masih ada permohonan, masih ada needs-nya, tapi dia bisa mengucap syukur dengan hati yang lega karena dia akan terus bekerja bersama dengan Tuhan. Akhirnya dia akan menikmati semuanya. Udah berapa macam tuh? Jadi menurut saya ya masih banyak sih. Jadi 4 hal ini kalau kita bisa pelajari baik-baik, kita tekun, kita jalani bersama dengan Tuhan, dan engkau akan tenang, engkau akan sukacita, dan kalau perlu engkau berdiri di samping raja-raja, karena kita juga anak raja, bukan? Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, dan Engkau hadir bersama-sama dengan kami untuk memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami semangat yang baru, dan Engkau memberkati kami. Engkau juga yang memberikan kesehatan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau juga yang memberkati. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Umat-Mu, mereka yang berusaha, mereka yang berniaga, atau mereka yang bekerja, ataupun mereka yang masih kuliah, masih sekolah, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun, bahkan mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Apakah ada yang sukar buat Tuhan? Kami bukan cuma percaya kepadamu Tuhan, namun kami juga berusaha agar kami bisa dipercaya oleh Engkau. Memberkati anak-anak, mantu sampai cucu-cucu. Memberkati dan Kau cukupi dengan caramu yang ajaib. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Kau sudah menjamah, mendengar dan mengabulkan setiap doa dan permohonan kami, dan Engkau sedang bekerja bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini, saat kami berkumpul, saat kami beribadah dan mengucap syukur. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.
sering ada kemelut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam